Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diambil di seputar kisah-kisah Bani Israel dari Qososul Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran dari penggalan ayat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 hingga 177. Nabi Muhammad sendiri membolehkan kita untuk mengkisah-kisah Bani Israel ini dan tidak mengapa. Bal'am bin Ba'urah adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Beliau dikaruniai ilmu yang luas, termasuk di dalam mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, Asmaul Al-Azam, dan berbagai kelebihan lainnya, hingga setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Dalail Khairat karya Imam Al-Jazuli pun begitu bahwasanya para nabi dengan menggunakan Asmaul Allah inilah maka selalu diijabah. Saat Nabi Musa alaihi salam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kan'an, tempat di mana Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihi salam bersama orang-orang soleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Biasanya begitu, jika di dalam suatu wilayah terdapat ancaman dari pendatang, terutama orang yang baik, pasti merasa terganggu dengan eksistensinya, akan memberikan resistensi dan perlawanan. Kan'aniyun pada saat itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang sombong dan zalim serta banyak melakukan tindakan sewenang-wenang. Maka dengan kedatangan orang yang baik seperti Nabi Musa, tentu eksistensi mereka pun akan terganggu. Apalagi misi kenabian sendiri, di samping memurnikan tauhid juga senantiasa membela keadilan dan persamaan hak asasi manusia. Karena mereka tahu bahwa Bal'am adalah ulama mereka, akhirnya mereka mendatangi Bal'am, meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya Bal'am menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Tetapi karena terus dibujuk dengan imbalan akan memberikan harta dan kedudukan, pada akhirnya lewat istrinya ia pun goyah dan menerima tawaran tersebut. Akhirnya iman Bal'am pun tak kuasa menolaknya. Dan ia bergabung bersama penguasa zalim, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Di antara strategi Bal'am ini dalam mempengaruhi Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa ini adalah dengan cara mengirim wanita-wanita cantik dari kaumnya untuk menggoda kaum yang sedang eksodus melarikan diri ini. Tentu saja di tengah pelarian dan hausnya hasrat, akhirnya mereka tergoda untuk berzina dan akhirnya kaum Bani Israel mendapat celaka dan siksa berupa wabah. Nabi Musa mengetahui bahwa ini semua akibat dari tipu daya Bal'am, maka ia pun berdoa kepada Allah agar mencabut semua ilmu-ilmu yang ada pada diri Bal'am. Disinilah Bal'am merasa kerugian karena kehilangan dunia dan akhirat. Akan tetapi ia bukannya bertaubat, malah mengikuti hawa nafsunya. Ia kemudian menaiki keledainya menuju Gunung Husban, di mana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderum, tidak mau bergerak. Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu tak peduli dan terus memukulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya, sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya, sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Melihat doanya yang terbalik, kaumnya pun langsung protes. "Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Ia menjawab,
inilah yang tidak aku kuasai. Inilah sesuatu yang telah Allah tentukan. Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dada, lalu ia mengatakan, sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta, jabatan, dan orang yang membayarnya. Semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita semua. Tetap istiqomah di jalannya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dengan tidak mudah tergoda dengan bujukan berupa nikmat semu duniawi. Sehingga kita pun menderita kerugian dunia dan akhirat seperti yang dialami Bal'am tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.